Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria, semangat pagi. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya kita mulai pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tua kelasnya, coba dipimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Coba lihat depan, belakang, kanan, kiri. Apakah sudah rapi? Kamu merasa kehilangan dengan teman kamu tidak? Tidak, Bu. Artinya masuk semua ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai, coba kalian letakkan dulu semua alat tulismu ya. Duduk yang tenang ya, berhenti sejenak dari semua aktivitas. Dan ikuti ibu ya, perhatikan ibu terlebih dahulu ya. Tarik nafas dalam-dalam. Ya, perhatikan dulu ya nak ya, kemudian tahan, lepaskan ya. Ya, coba kalian praktekkan ya. 3 kali ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Ya. Kemudian lepaskan. Kemudian tarik lagi. Tahan. Lepaskan. Kita ada giliran menyanyikan lagu wajib ya, lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pak Ibu menyuruh kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, karena ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, nah materi pembelajarannya yaitu mengenai norma dalam masyarakat ya. Kita nanti akan belajar mengenai pengertian norma dan juga macam-macam norma. Nah, sikap yang harus kalian tunjukkan yaitu tadi kaitannya dengan lagu itu tadi ya, Garuda Pancasila itu tadi. Ya, ada ya di situ kalian menunjukkan sikap berlaku jujur, kemudian adil dan juga bertanggung jawab. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian ya. Ada yang masih ingat tidak dengan pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Bu, Ya, apa itu? tentang nilai-nilai Pancasila, Bu. Tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab apa itu norma? Saya, Bu. Ya, Rahman, apa itu Rahman? Aturan, Bu. Aturan. Benar apa salah ya? Benar, Bu. Benar katanya. Ya, kita tunggu jawabannya nanti ya, oke?
Ada lagi yang tahu? Apa lagi? Ya, Bu. Ya, Tata tertib, Bu. tata tertib. Ya, tata tertib ada kaitannya dengan peraturan? Ya, ada enggak kaitannya tata tertib dengan peraturan? Ya, jadi norma itu ya ada yang bilang norma itu aturan, Bu. Ya, benar. Kemudian tata tertib, Bu. Ya, benar. Dua-duanya tidak ada yang salah. Benar ya, dua-duanya. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya lagi nih, satu lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Anak-anak Ibu ini pernah nggak berkunjung ataupun bertamu ke rumah teman kalian? Ya, apa yang biasa kalian lakukan sebelum kalian masuk ke rumah temanmu itu? Saya, Bu, Ya, apa itu, Cika? Silakan. mengucap salam dan mengetuk pintu, Bu. Mengucapkan salam dan mengetuk pintu ya, katanya. Nah, apakah itu salah satu norma? Iya, Bu. Nah, baiklah anak-anak Ibu hebat sekalian, sepertinya kalian sudah mengerti ya apa itu norma. Nah, langsung saja marilah kita masuki aktivitas kita berikutnya ya. Namun sebelum kita memasuki kegiatan tersebut, di sini terlebih dahulu ingin memberitahukan kepada kalian ya, setelah nanti kita mempelajari ini ya, kalian sebagai peserta didik ya, tujuan pembelajaran kalian di sini satu, peserta didik ya dapat menjelaskan norma dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam norma dengan tepat ya. Kemudian peserta didik dapat menampilkan tindakan sesuai norma di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itulah yang harus kalian pelajari dan harus kalian dapatkan di materi ini ataupun di pembelajaran kita ini nantinya. Nah, untuk memahami materi ini dengan baik, kalian di sini ya perlu membaca bahan ajar yang akan Ibu bagikan ya. Silahkan kamu baca baik-baik bahan ajar ini ya. Oke, silahkan bacakan kelompok 1. A. Norma dalam kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bergabung dalam kelompok manusia yang mempunyai keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, setiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan, yaitu kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Oke, terima kasih karena telah membaca bahan ajar dengan baik dan tenang. Selanjutnya kita akan menonton sebuah video pembelajaran kita ya. Apa yang terjadi nanti di dalam video ini ya, kalian sambil menonton, kalian boleh membuat catatan-catatan penting ya. Karena catatan ini akan sangat berguna ketika kalian ingin mengulang materi ya, ataupun nanti ya ada tugas Ibu kasih sama kalian. Kalian nanti akan mengerjakan tugas ya. Jadi harus kalian perhatikan video yang akan kalian tonton ini ya. Berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia
Seru nggak? Seru, Bu. Ya, sekarang coba ya kalian jelaskan apa yang kalian tonton dari video tadi, ya. Siapa yang bisa menjelaskan setelah kalian menonton video tadi? Oke, Cika, silakan Cika. Ada banyak atau macam-macam norma, Bu. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Iya, ada lagi? Ada, Bu, saya. Ya, silakan. Ada juga fungsi norma, yaitu menciptakan ketertiban, menjaga keamanan, meningkatkan solidaritas, mencapai tujuan bersama, dan sebagai dasar saling. Iya. Kemudian ada lagi tidak? Saya, Bu. Ya. Dalam video tadi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Ya, oke. Nah, oke. Baik, selanjutnya ya, Ibu mau tanya lagi. Apa yang kalian pahami tentang norma setelah menonton video tadi? Apa ya? Ya siapa nih? Sifa, Bu. Sifa. Silakan Sifa. Norma merupakan aturan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Bisa berikan contoh tidak dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Saya, Bu. Ya, siapa? Relisa, Bu. Siapa? Relisa. Ya, Relisa dari tadi kayaknya ini di kelompok 1 yang sering menjawab. Ya, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Kelompok 1. Nanti akan saya beri reward ya. Oke, silakan. Contoh norma agama, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. 2. Contoh norma hukum, bayar pajak, mematuhi rambu lalu lintas. 3. Contoh norma kesopanan, mengucapkan salam, tidak berbicara kasar. 4. Contoh norma kesusilaan, jujur, bertanggung jawab, dan tolong menolong. Iya. Nah, bagus semua jawabannya ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, mengapa kita harus mematuhi norma? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, kelompok 1 lagi. Tepuk tangan. Ya, apa itu Fitri? Silakan jawab. Agar tercipta ketertiban dan tidak mengganggu yang lain, Bu. Ya, tepat sekali ya, bahwasannya mematuhi norma itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menjaga ketertiban dan kerukunan antara bersama ya di dalam masyarakat. Nah, baiklah sekarang ya, mari kita mulai petualangan belajar kita ya dalam kelompok ya. Silahkan kalian ini udah bergabung? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, ingat ya, kelompok kalian adalah tim yang solid. Jadi jangan lupa nanti kalian saling membantu, berbagi ide ya di dalam mengerjakan tugas nanti ya. Pastikan semua anggota kelompok sudah siap memulai diskusi. Sudah siap? Siap. Nah, baiklah, kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Silakan dikerjakan dengan tertib. 15 menit waktu mengerjakan tugas LKPD-nya. Oke? Siap? Siap, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Oh, ganti-gantian. Ya, tapi kasihkan pendapatnya, masukannya ya, mengerjakan tugasnya ya. Ya, kita kan kelompok yang solid tadi kan?
Bagaimana, ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Ya, bisa menjawab? Bisa, Bu. Ya. Jangan lupa ya, contohnya ya. Iya, Bu. Ya, kerjakan ya. Dengan tertib ya. Tolong bantu kawannya, dibantu kawannya mengerjakan tugasnya ya. Ya. Sekali lagi, Ibu mau tanya, ada yang kesulitan dengan menjawabnya? Ya, berarti udah paham semua ya? Ya. Lebih mencari jawabannya yang lebih banyak lagi jawabannya ya, jangan singkat-singkat, oke? Oke, Bu. Ya. Hati-hati menjawabnya, jangan asal-asalan saja. Ya, Guntur ya? Gimana Guntur? Sudah? Udah mengasih jawaban sama temannya? Sudah dibantu temannya? Sudah, Bu. Ya. Oke, baiklah ya, selesai ya. Siap? Nah, baiklah anak-anak ibu semua. Waktunya kita untuk ya berbagi hasil kerja kelompok ya yang barusan kalian kerjakan ya. Nah, Ibu persilahkan bagi yang bersedia untuk tampil ke depan mempresentasikan tugasnya. Oke, siapa yang bersedia? Oh ya, semangat ya kelompok 1. Ya, maju kelompok 1 silakan. Ya, dengarkan yang lain ya. Simak baik-baik apa yang disampaikan teman kalian, oke? Nah, kalian diberi kesempatan untuk bertanya, mengasih masukan ataupun tanggapan dari presentasi tugas mereka yang akan mereka tampilkan ini nanti ya. Oke? Coba diperhatikan semuanya, fokus ke teman kalian yang di depan ini, oke? Jangan ada yang main-main ya nak ya, serius ya. Oke, lanjut kelompok 1 silakan mempresentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang norma kesusilaan yang telah kami diskusikan dan kerjakan bersama-sama. Ya, lanjut. Baiklah, kami akan menjawab pendapat dan pertanyaan berikut. Menurut pendapatmu, mengapa kita harus melaksanakan norma kesusilaan ini? Menurut pendapat kami, agar setiap anggota masyarakat bisa saling menjaga hubungan dengan baik dan juga bisa berperilaku baik juga. Selanjutnya yang kedua, contoh perbuatan benar di kehidupan bermasyarakat. 1. Menjaga kerukunan. 2. Bersih dan jujur. 3. Saling berbagi. 4. Saling membantu. Dan selanjutnya yang ketiga, contoh perbuatan salah di kehidupan bermasyarakat. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Bersikap tidak sopan dan tidak ramah. 3. Emosi berlebihan. 4. Kerap berbohong. Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, bagi kelompok yang lain ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan ya kepada teman-temanmu yang ada di depan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan. Kalian mau ngapain? Saya ingin menambah, Bu. Menambahi ya, silakan. Jawaban dari kelompok 1, menurut kelompok kami, kelompok 2, kejujuran itu sangat penting. Meskipun sangat sulit untuk jujur, tetapi dengan berbuat jujur kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Selain itu, kejujuran akan membuat
hati kita menjadi tenang, Bu. Sudah, Bu. Benar sekali ya, bahwa norma kesusilaan itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Norma ini menjadi pedoman untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Baiklah, terima kasih kelompok 2 yang sudah menanggapi dari hasil diskusi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai presentasi kita ya pada pagi ini. Nah, ya. Baik, sedikit mau Ibu sampaikan kepada kalian ya. Jadi, norma itu sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat yang baik ya. Dengan memahami dan mematuhi norma, kita bisa hidup rukun dan damai dengan orang lain. Ya, beragam jenis norma. Ada norma hukum, norma agama, kesusilaan, kesopanan, beserta fungsinya masing-masing ya. Nah, itu nanti harus kalian terapkan dan kalian jalankan di dalam kehidupan kita masing-masing ataupun kalian ya diterapkan. Oke? Baiklah anak-anak ibu sekalian, dari sekian kegiatan kita tadi, mulai dari membaca, menonton video, tanya jawab, berdiskusi ya, bahkan kita barusan melakukan presentasi ya. Jadi apa yang belum kalian pahami dari hasil kegiatan kita itu tadi? Coba ada yang mau bertanya? Silakan. Paham semua ya? Benar nih? Nah, ya, kalau sudah paham, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Oke? Agar kita bertambah bersemangat lagi ya. Kita mulai ya. Tepuk pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Favoritku Garuda di dadaku. Pancasila di hatiku. Pendidikan Pancasila. Ya, tepuk tangan semuanya. Baiklah, karena kalian sudah semangat dan sudah paham dengan semua materi yang kita pelajari tadi, di sini Ibu akan uji pemahaman kalian ya dengan mengerjakan evaluasi. Oke, siap? Siap, Bu. Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Oke ya? Jangan ada yang ribut. Kerjakan sendiri-sendiri. Oke, udah siap? Nah, kalau sudah siap, kita kumpulkan sebelum Ibu memberikan kesimpulan dari pelajaran kita ini. Bagaimana kalau kita ice breaking lagi, oke? Ya, sam-sam, guli-guli, guli-guli, sam-sam, arasam, sam-sam, guli-guli, 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 sam-sam, ya, semangat. Semangat, udah semangat ya. Oke. Baiklah anak ibu, sini Ibu akan berikan kesimpulan dari hasil belajar kita tadi ya. Nah, kita sudah belajar banyak tentang norma hari ini ya. Siapa yang mau berbagi pengalaman apa yang paling berkesan bagi kalian tentang pelajaran hari ini? Ya, siapa bisa jawab? Ya, siapa itu? Sodikin, ya silakan Sodikin. Ya, bagus ya, bagus sekali. Ya, kalau nggak ada norma pasti semuanya jadi. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, hari ini silakan hari ini. Saya baru sadar kalau ada banyak sekali macam-macam norma ya. Mulai dari norma agama, norma hukum, norma
kesopanan dan norma kesusilaan. Ya, norma. Saya jadi lebih menghargai perbedaan norma di setiap kelompok masyarakat. Ya, wah, kalian hebat semua ya. Selain mengetahui macam-macam norma, kemudian ya, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini tadi? Apa yang kalian rasakan? Ya, silakan. Saya jadi lebih sadar akan perilaku kita, Bu, menghargai orang lain dan lebih bertanggung jawab. Ya, lebih menghargai orang lain ya dan bertanggung jawab. Ya, bagus anak-anak ibu sekalian. Kalian telah menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu bangga dengan kalian semua ya. Kita tepuk tangan untuk kalian. Oke, jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita kali ini ya mengenai norma itu adalah aturan yang berisi tentang segala sesuatu yang mengikat pada diri manusia. Siapa manusia? Kita. Nah, apabila dipatuhi kita akan selamat ya, bahagia ya. Tapi kalau tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, Ibu akan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya ya, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam norma. Nah, itu pelajaran kita untuk minggu yang akan datang. Nah, kalian bisa belajar di rumah ya nak ya, belajar supaya kita nanti pas belajar di kelas itu lebih semangat lagi, oke ya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Oke, baik ketua kelas, ya. Siapkan setelah kita selesai pelajaran ini, bolehlah kita berdoa ya. Silakan ketua kelas. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.